pertama ya, data yang kalian download itu kalian masukin ke dalam foldernya, folder software yang bakal kita pakai. Nih, data yang kalian download ya semuanya masukin ke folder reflex. Kalau saya bikinnya dalam folder baru itu coba GPR. Kalian masukin, kalau misalnya mau langsung masukin datanya aja boleh, masukin beserta foldernya boleh, biar dia lebih tersusun. Sama, nanti kan hasil datanya itu penamaannya tuh panjang kayak gini ya. Jadi kudu kalian cut yang bagian tanggal, tahun, sama jamnya ini. Kalian ambilnya penamaan awal sama HF sama LF-nya aja. Karena HF dan LF ini mengindikasikan H itu buat high frequency, LF itu untuk low frequency. Yang bakal kita pakai itu high frequency. Kalau misalnya udah, kalian langsung ke softwarenya ya. Ke dalam folder coba GPR tadi, terus confirm ke 2D data analysis, terus langsung import file data yang kita hasilin kemarin. Di sini yang kudu kalian atur itu ada dua. Itu inputnya itu kita pakai format SEGI atau SEGY. Terus output formatnya itu kalau otomatisnya itu biasanya dia pakai 16 bit. Kita pakainya yang 32 bit. Sama di sini X dan Y. X ini itu nandain distance-nya. Jarak area yang kalian ukur pakai GPR kemarin. Terus distance-nya itu dimensinya itu dalam bentuk meter. Di sini distance kalian itu kan kemarin ada yang panjang ada yang pendek. Jadi kudu kalian atur sesuai sama panjangnya area yang kalian ukur kemarin. Kalau misalnya panjangnya cuma 3 meter ya diganti. Berarti XN-nya itu pakai 3 meter. Kalau misalnya 4 meter ganti 4 meter. Kalau misalnya 5 meter, 10 meter diganti. Ini saya cobanya pakai data yang paling pendek kemarin. Perkiraannya 3 meter atau 4 meter lah. Makanya kemarin kan saya suruh juga. Kalian harus kalian harus ngukur area yang diukur itu kira-kira berapa. Selanjutnya tadi sampai di distance-nya tadi. Kalau misalnya udah cuma itu doang yang diatur, kita langsung ke convert to reflex. Ini kalian pilih datanya. Aduh. Dicoba GPR ya tadi. Ingetin foldernya. Kita pakainya yang HF. High frequency. Kalau udah, ini di close karena tadi udah diatur. Yang pertama kita itu ngelakuin sebelum kita static correction. Static correction itu tujuannya buat ngilangin pengaruh dari perbedaan elevasi ya. Kayak pasti penjalanan gelombang yang tertangkap dari alat itu ada gap karena ada perbedaan elevasi. Kayak tadi kemarin itu kan kita pakai aspal ya, di atas aspal. Jadi pasti ada perbedaan elevasi ke langsung tanahnya. Jadi kudu dihilangin. Ini tandanya itu biasanya sinyalnya itu di bagian bawah sama atas ada yang nggak terlalu jelas. Jadi kudu kita hilangin yang bagian atas ini yang nggak bakal dipakai. Kita langsung aja ke processing static correction. Static correction di sini peak awalan. Sebenarnya ngepicknya itu bisa banyak juga. Kalau misalnya ini nggak selurusannya. Jadi kalau misalnya dia di sini lurus, terus tiba-tiba di sini dia nurun, berarti kalian peaknya ada 4 kali. Peak di sini, terus peak di sini, 3 kali ding, sama peak pas di terakhirannya. Kalau ini kan dia lurus, jadi kita peaknya cuma 2 kali. Ini diklik dulu di bagian sini, terus kita langsung peak. Sampai dia kayak gini ya, ada lingkaran titik putus-putus kayak gitu, biar dia langsung otomatis keisi. Terus yang terakhir, kalau udah di sini kita naikin jadi 1 aja buat processing yang pertama ya. Sini kita add current processing.
Berarti ini nandakan proses yang pertama yang udah kita lakuin ya. Itu cuman buat penanda aja. Kalau udah kita start. Ini ada perbedaan kan antara data yang di atas sama yang bawah. Karena yang bagian atasnya yang gak bakal kita pakai itu udah kita hilangin. Terus kita naikin yang udah selesai kita proses ini. Soalnya kita lakuin, kita bandpass dulu. Karena dari bandpass ini buat ngambil data dan frekuensi yang kita inginkan aja. Jadi sebelum kita gain, kita bandpass dulu biar antara frekuensi yang awalnya mau kita ambil itu kelihatan lebih jelas. Kalau misalnya dia udah di gain, nanti frekuensinya tuh lebih rapat, jadi susah ngelihatnya. Jadi kita bandpass dulu, bandpass backward. Dia tuh ada lower cut sama upper cut. Jadi lower cut itu lowernya yang bakal kita potong sampai mana, terus high cutnya sampai mana kira-kira bakal kita potong. Ini diklik buat lower cutnya itu di awalannya aja. Terus buat upper cutnya tuh di terakhir kira-kira data yang mau kita ambil sampai frekuensi mana, sampai sini. Kan dia frekuensinya tuh ada ketentuannya kemarin. Sampai 3500 atau berapa gitu kalau misalnya. Terus yang buat lowernya kalau misalnya di bawah 500 tinggal bisa. Jadi ini kita lanjutin ini ke proses yang kedua ya. Ini kita add juga buat penanda, add current procession, bandpass ya. Ini di close, ini kita start langsung. Ini yang kedua kan tadi ya. Ini. Tujuan dari ini tadi tuh cuman buat ngambil frekuensi yang bakal kita pakai aja. Kalau yang nggak dipakai, kita hilangin. Kalau udah, ini kita naikin. Terus kita lanjutin ke gain. Gain ini tujuannya buat memperkuat sinyalnya. Kan di bagian bawah sini nggak terlalu jelas kan. Jadi kita nggak bakal bisa interpretasi nanti. Kira-kira di bawah sini ada kemungkinan utilitas atau enggak. Jadi kita gain. Kalau Pak Andri itu biasanya pakai energi decay. Karena proses gainnya tuh lebih kuat gitu. Kalau misalnya AGC gain itu dia hasil filter sama original datanya itu nggak terlalu beda. Bukan nggak terlalu beda, memang nggak beda banget gitu. Jadi kita pakainya energi decay karena dia lebih kuat ningkatin sinyal yang bagian bawah. Kan sinyal yang bagian atas ini udah jelas ya sama. Di bagian bawah yang tadinya nggak terlalu ada trace-nya itu nggak terlalu kuat gelombangnya, kita kuatin jadi kayak gini. Ini kita naikin ke proses yang ketiga. Di sini kita tambah add current. Itu berarti yang ketiga ya. Terus kalau misalnya udah, kita langsung. Sebenarnya ini mau dinaikin juga bisa. Tapi nanti dilihat dari hasilnya. Kalau misalnya pas kita start ternyata hasilnya nggak terlalu bagus, masih tetap nggak terlalu jelas, ini bisa dinaikin scaling value-nya. Jadi kalian tuh trial and error. Jadi bisa dicoba-coba. Tapi kayaknya scaling value-nya pakai 1 juga udah bisa sih. Langsung start. Ini udah kelihatan jelas kan yang bagian bawah ada sinyal gelombangnya. Tapi yang ada kemungkinan tuh antara sampai 10 sampai sini aja sih. Sampai ke dalam ini kayaknya nggak terlalu jelas nanti sinyalnya. Karena kayaknya hasil dari GPR itu yang paling tepat dari alat yang punya kita itu ya. Karena kemarin kita kan ngukurnya di atas semen juga. Karena dari data originalnya juga yang bagian bawah ini nggak terlalu jelas, harusnya memang nggak ada kemungkinan di bagian ke dalam yang sangat dalam. Jadi paling antara 0 sampai 5 meter ini aja yang bakal ada kemungkinan. Ini antara depth 0 hingga 5 meter ini kan sangat beda ya. Ada kemungkinan karena ini sinyalnya paksaan dari gain, jadi yang bagian atas aja yang paling ada kemungkinan. Karena ada kemenerusan dan lebih masuk akal lah sinyalnya yang setelah di gain. Selanjutnya kita naikin, terus kita lanjut ke 2D ya. 2D vector, kita ke background removal. Tujuan dari background removal ini tuh buat dapat ini, buat ngilangin noise-nya.
kan kalau misalnya di data ini kayak ada nggak jelas-jelas ini itu akibat dari noise. Jadi noise kecil-kecil di bagian belakang sinyal tuh harus dihilangin supaya apa namanya noise-nya tuh sedikit berkurang lah. Background removal di sini nggak bisa diganti. End time-nya tetap 39. Ini end time itu indikasiin di sini ya. Sebenarnya ini time window. Start time-nya dari 0. Ini kita naikin ke 4. Terus kita tambah lagi di bawah sini buat nandain kalau misalnya yang ini udah selesai. Ini exit. Kita langsung start. Selanjutnya kita lanjut ke Dewo. Ini dinaikin dulu. Dewo ini di satu dimensi apa ya? Fungsi dari Dewo ini kalau berdasarkan subset min ini itu dia tuh apa namanya merata-ratakan sinyalnya itu. Kalau misalnya ada sinyal yang sangat kecil gitu kan frekuensinya, nanti dia dirata-ratain biar dia lebih sama rata atau lebih seragam dengan data yang lain. Buat time window-nya ini udah diatur ya. Ini kita naikin ke 5 dulu, terus ini kita tambah. Time window ini kita sampai 30 aja lah. Hasil dari Dewo ini sebenarnya nggak bakal terlalu kelihatan karena dia cuma nyatuin sinyal-sinyal yang kecil. Sinyal-sinyal dengan frekuensi yang kecil. Ini kita naikin. Terus kita lanjut ke migration ya. Migration ini tujuannya buat apa namanya ngebalin trace-nya itu ke posisi semula. Kalau misalnya ada sinyal yang tiba-tiba trace yang sinyalnya itu tiba-tiba ke bawah, yang seharusnya dia ada di atas, itu bisa dibalikin dengan proses migrasi ini. Sebenarnya ini hasilnya ini harusnya udah memperlihatkan ya, karena hasil akhir dari processing GPR ini harusnya kayak emang bentukannya kayak gini. Tapi nanti tak jelasin karena ada kemungkinan memang dia nggak ada hasil utilitasnya. Ini kita ke FK migration. Scaling factornya tetap ini aja 1. Ini kita naikin ke 6. Ini kita tambah at current procession. Kalau misalnya udah terus ini tadi udah start. Kalau ini kan hasilnya nggak terlalu beda jauh ya, berarti memang dia tuh setelah difilter ternyata hasil yang setelah kita demo tadi itu memang udah mendekati hasil maksimal kita filteringnya. Dari hasil akhir ini sebenarnya kalau misalnya dilihat nggak ada tanda-tanda utilitas sama sekali, karena tanda utilitas tuh sangat jelas ya. Dia di sini di sinyalnya tuh bakal ada kayak bentukan melengkung ke atas kayak gini ya, contohnya. Ini udah selesai filteringnya tuh cuma sampai 6 itu aja. Kalau misalnya kalian mau ekspor hasilnya itu ke ini ekspor, terus di sini kalian ganti ke JPG.
Ini bentukan bitmapnya. Terus kalian start. Contoh data yang kalau misalnya data yang kalian olah selanjutnya itu ada kemungkinan utilitasnya. Dia tuh bentukannya kayak gini. Nih, ada tanda melengkung kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kayak yang ini nggak ada tanda sama sekali. Harusnya di bagian atas ini, kan utilitas tuh harusnya nggak terlalu dalam ya, antara 1 meteran lah ini. Berarti di sini harusnya ada kemungkinan utilitasnya. Kalau kalian ngeliat yang ini tuh harusnya bukan ya, karena utilitas tuh harusnya nggak terlalu luas gelombangnya. Ya kayak gini nih, kelihatan jelas dia tuh kalau misalnya utilitas. Oh iya, ini bisa ditingkatin lagi ya, salah. Ini bisa ditingkatin lagi. Kalau misalnya dari kalian kurang jelas dari plot scale-nya. Tapi harusnya dari satu ini udah kelihatan jelas sih kalau misalnya ada utilitasnya. Karena sesuai sama yang dibilang sama dosen apa ya itu, geomatika ya, itu kemungkinan utilitasnya itu ada di samping jalan, sedangkan kita kan nggak bisa ngukur di samping jalan ya, di atas rumputnya itu, karena kemarin kan ada selokan juga, terus kemarin karena hujan juga jadi ada keterbatasan pas kita akuisisi. Karena dari peta yang dikasih dosen geomat juga, keberadaan utilitas tuh ada di samping-samping jalannya, nggak di bawah jalan yang ada di area ITERA itu. Jadi memang kemungkinan besar dari data yang kalian olah itu nggak bakal ada kemungkinan utilitas. Tapi kata Pak Andri itu nggak apa-apa, karena ini kan buat tujuan praktikum aja, buat kalian tahu proses dari pengolahan sama cara ngambil data GPR-nya. Buat kemungkinan utilitas itu kalau misalnya nanti kalian bakal ngolah data real dari perusahaan itu, kemungkinannya itu kayak gini. Ada tanda melengkung kayak gini nih. Itu yang nandain keberadaan utilitas. Terus ada melengkung kayak gini kan, sedangkan di data yang kita punya tadi nggak ada. Ada melengkung kayak gini nih, melengkung gini, ini itu yang nandain ada utilitas, sedangkan yang kita punya tadi nggak ada. Data yang kita pakai itu tadi nggak ada. Mana ya contoh? Oh ini nih. Melengkung kayak gini itu nandain utilitas. Kalau dia lurus saja kayak yang di atas ini berarti nggak ada. Kan data yang kita punya ini nggak ada tanda melengkung kayak gitu kan. Berarti memang nggak ada utilitas. Jadi proses yang kalian lakuin itu ada 6. Yang pertama itu kalian ngelakuin static correction. Buat tujuannya tadi udah tak jelasin di awal. Terus selanjutnya ngelakuin bandpass. Sebelum kita lanjut ke filter yang lain kayak gain, kita lakuin bandpass dulu biar frekuensi yang kita ambil tadi tuh jelas yang mana lowernya sama yang mana high-nya. Kalau misalnya kalian gain dulu, nanti frekuensinya tuh bakal lebih rapat, jadi susah kalian nentuin lowernya sama high-nya. Jadi yang pertama static, terus ke bandpass dulu. Itu bandpass itu di yang 1 dimensi filtering ya. Terus selanjutnya gain, terus di 2 dimensi itu background removal. Terus lanjut lagi ke 1 dimensi itu ke dewaw yang subtract main. Terus yang terakhir itu kita migrasi buat ngembalin posisinya ke posisi awal. Cuma ada 6. Itu kalau buat processingnya itu cuma ada 6 itu doang. Silakan kalian olah data kalian yang sangat banyak itu ya. Oh ingat, penamaannya tadi kalau misalnya nggak kalian potong, karena itu kan penamaan otomatis dari alat GPR itu panjang ya. Jadi harus kalian potong. Kalian potong kayak yang saya jelasin di awal tadi aja.